Persib Bandung diambang sejarah dengan menjadi juara Liga Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Super League 2025-2026 menyisakan satu pekan lagi dan mereka tinggal fokus pada diri sendiri. Perjalanan Persib di musim ini sebetulnya tidak terlalu mulus, apalagi Maung Bandung harus membagi fokus juga dengan tampil di AFC Champions League 2025-2026, di mana mereka menargetkan lolos dari fase grup usai musim lalu kandas lebih cepat. Tentu tidak mudah mengarungi dua kompetisi sekaligus. Standar Persib harus naik. Selain lolos ke perempat final AFC Champions League 2, Bobotoh tetap ingin tim kesayangannya juara Super League 2025-2026. Keinginan tersebut didasari fakta belum ada kesebelasan di Liga Indonesia yang mampu juara 3 kali beruntun sejak penyatuan pada 1994. Kini Persib hanya berjarak 1 kemenangan, bahkan 1 poin lagi untuk mewujudkannya. Dari perjalanan musim ini tentu ada 5 pertandingan yang menjadi kunci Persib Bandung menuju juara Super League 2025-2026. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada laga melawan Persija Jakarta yang berakhir dengan 1-0 di pekan ke-17. Musuh bebuyutan datang ke kota Bandung pada pekan ke-17, 11 Januari 2026. Kemenangan akan membawa Persib ke puncak klasemen karena Borneo FC yang duduk di posisi pertama kalah 0-2 di kandang Persita Tangerang. 4 menit laga berjalan, Bobotoh langsung bersorak. Beckham putra asli Bandung sekaligus jebolan diklat Persib, membobol gawang Persija yang dikawal Carlos Eduardo. Persib makin di atas angin ketika Bruno Tubarao di kartu merah di penghujung babak pertama. Kendati main 10 orang, Persija justru tampil bagus dan terus menekan tuan rumah. Beruntung, Persib bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga usai. Kemenangan itu memiliki 2 arti. Pertama, membungkam musuh bebuyutan, dan kedua, mereka naik ke puncak klasemen dengan 38 poin dan unggul 1 angka dari Borneo FC di posisi 2. Kelak, kemenangan ini sangat berharga buat Persib sebab mulai dari titik ini mereka bertahan di puncak klasemen hingga detik ini. Kedua adalah imbang 1-1 melawan Borneo FC di pekan ke-21. Persib bertamu ke markas sang pesaing di Samarinda pada 15 Maret 2026. Laga ini sebetulnya sempat diundur karena komitmen Pangeran Biru di AFC Champions League 2025-2026 yang sayangnya harus berakhir pahit usai disingkirkan Ratchaburi FC. Sang juara bertahan paham betul rekor head to head jadi penentu posisi bila dua klub mengoleksi poin yang sama di klasemen. Di pertemuan pertama, Persib menang 3-1 di Bandung. Mereka hanya perlu imbang atau jika kalah tidak boleh lebih dari selisih 1 gol. 14 menit laga berjalan, Adam Alis membobol gawang mantan timnya. Kemenangan 1-0 bakal membuat Persib mencatatkan back-to-back atas Borneo. Tentu saja ini sangat berguna dalam head to head. Sayangnya Mariano Peralta membobol gawang Teja Paku Alam di menit ke-84 dari titik putih. Skor berakhir 1-0. Namun ini tak jadi masalah, hasil seri ini jadi kunci untuk head to head poin di akhir musim. 3 menang comeback melawan Bayangkara FC 4-2 pada pekan ke-30. Satu pekan sebelumnya, Persib kehilangan 3 poin di kandang sendiri gara-gara ditahan Arema FC 0-0. Gara-gara hasil itu, keunggulan atas Borneo jadi terpangkas. Poin sama-sama 66, tapi lagi-lagi Persib diuntungkan karena rekor head-to-headnya. Semua mata tertuju ke Stadion Sumpah Pemuda di Bandar Lampung, apalagi laga ini digelar sebagai penutup pekan ke-30. Persib dalam keadaan terjepit lantaran Borneo FC menang 1-0 di kandang Persik Kediri. 3 poin jadi harga mati. Sayangnya Bayangkara FC sedang panas saat itu. Setengah jam laga berjalan, tuan rumah memaksa Teja Paku Alam 2 kali memungut bola dari gawangnya. Mereka bahkan nyaris tertinggal 0-2 saat turun minum. Beruntung, Federico Barba memperkecil kedudukan di injury time babak pertama. Gol itu membangkitkan semangat Persib dan membantu mereka masuk ke kamar ganti dengan kepala lebih tegap. 4 menit babak kedua berjalan, sebuah umpan berkelas dan akurat Levin Kurzawa disambar sundulan Berginho. Skor jadi 2-2. Di titik ini, Persib tidak lagi bisa dihentikan.
Beckham Putra membalikan keadaan di menit ke-60 lewat tembakannya yang melengkung indah. Adam Alis memastikan kemenangan di menit ke-89. Takdir berpihak pada Persib lantaran 2 gol Bayangkara di injury time babak kedua semuanya offside. 3 poin dari Lampung, 3 poin yang berat, dramatis, dan sungguh gila. Keempat, menang 2-1 di kandang Persija Jakarta pada pekan ke-32. Duel ini disebut-sebut jadi penentu apakah Persib bakal juara atau harus merelakan gelarnya ke Borneo FC. Drama non-teknis bahkan bermunculan sepekan sebelum laga gara-gara belum pasti digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Padahal Persija bertindak sebagai tuan rumah. Venue bahkan baru dipastikan H-4 jelang pertandingan. Dari berbagai opsi dipilihlah Stadion Segiri di Samarinda. Selain harus tandang ke Pulau Kalimantan, Persib seperti ditakdirkan untuk kalah. Ingat, kota itu dan stadion itu adalah markas Borneo FC sang pesaing. Keadaan seperti tidak berpihak pada Persib ketika Aledin Aljaire membobol gawang Teja Paku Alam di menit ke-19. The Jackmania yang hadir stadion bersorak. Pusamania yang mungkin ada dengan kedok penonton umum juga bergembira. Tapi Adam Alis lagi-lagi muncul sebagai katalisator. Memanfaatkan kesalahan di lini belakang, pemain kelahiran Jakarta itu menyamakan kedudukan di menit ke-28. Selang 9 menit, lagi-lagi kebocoran di lini pertahanan harus dibayar mahal Persija. Adam Alis yang lolos dari jebakan offside sukses membalikan keadaan menjadi 2-1. Skor itu bisa dipertahankan hingga kelar. Menang comeback, menang di kandang lawan, memupuskan harapan Persija juara bahkan jadi runner up di Super League 2025-2026. Kemenangan yang bernilai lebih dari 3 poin, takdir ada dalam genggaman Persib. Terakhir menang di kandang PSM Makassar 2-1 pada pekan ke-33. Ini jadi laga tandang terakhir Persib di Super League. Partai paling krusial, kemenangan berarti match point. Di pekan terakhir mereka hanya menjamu Persijap Jepara yang sudah aman dari degradasi. Rekor Mark Klok dan kawan-kawan di kandang pun sangat luar biasa musim ini. Total 15 kemenangan dan hanya 1 kali seri dicatatkan Persib di Kota Kembang. 46 poin berhasil diraih dari maksimal 48. Kerja keras Persib baru berbuah di menit 33 lewat sepakan terukur Tom Hey, bintang yang mereka datangkan dengan penuh harapan di awal musim. Pemain timnas Indonesia ini jadi motor utama pada 2025-2026. Tapi di menit 54, Yuran Fernandes menyamakan skor. Bayang-bayang kegagalan mulai hadir di benak penggawa Persib. Apalagi Borneo FC juga masih imbang tanpa gol di kandang Persijap yang justru akan mereka hadapi di pekan terakhir. Mental juara terlihat di menit-menit akhir. Di saat kaki-kakinya sudah lelah, ayunan bola dari Tom Hey dalam situasi sepak pojok disambar tandukan akurat Julio Cesar yang bersarang manis di gawang PSM. Persib akhirnya pulang dengan kemenangan 2-1. 3 angka yang disambut gegap gempita oleh Bobotoh di Kota Bandung. Oleh-oleh 3 poin yang berharga dari Pare-Pare. Pesta juara semakin dekat dengan kabar dari Jepara. Borneo FC ditahan tanpa gol. Pesut Etam hanya menambah 1 poin menjadi 76, sementara Persib kini mengoleksi 78 angka. Match point buat Persib, hasil seri sudah cukup untuk mengamankan gelar juara meski Borneo bisa mengalahkan Malut United di pekan terakhir. Ingat, mereka unggul head to head dari klub berkostum oranye itu. Persib tentu tidak ingin meraih hasil minimal. Kemenangan di GBLA pada 23 Mei 2026 sore selain akan memastikan gelar juara, akan jadi penutup yang indah di musim ini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.